la in syakartum la azidannakum. Dan ini mesti kita yakini seyakin-yakinnya. Sebagaimana keyakinan kita kepada orang ketika orang berjanji dengan kita untuk memberikan sesuatu, untuk menghadiahkan sesuatu, maka tentu janji Allah lebih pasti dan lebih kita yakini. Bisa jadi janji Allah itu berbentuk mempertahankan nikmat apa yang masih ada di kita, apa yang telah ada di kita, atau malah menambah nikmat yang lain. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat kesempatan, ya. Ketika kita memiliki kesempatan untuk belajar, maka pergunakan sebaik mungkin. Memiliki kesehatan, pergunakan sebaik mungkin. Memiliki telinga yang masih mendengar, memiliki lisan yang masih berbicara, mata yang masih bisa melihat, kaki yang masih bisa melangkah. Gunakan semua nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat yang lainnya. Salawat dan salam agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kita pada pagi Ahad ini, insyaallah kita akan melanjutkan ke surat berikutnya setelah kita membaca surat yang terakhir, surat Al-Ikhlas, dan insyaallah pagi ini surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab lagi ya. Nah, surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Ya, Al-Masad atau Al-Lahab. Kedua nama itu ada di ayat ini. Dan bagi pemirsa yang mendengar di rumah bisa sejenak mendengar, mengambil mushafnya, mengambil Al-Qur'annya untuk belajar dari surat ini, membaca yang baik dan benar dari surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Baik, kita langsung praktekkan dan kita lihat satu-satu nanti bacaan yang perlu diperhatikan pada surat ini, ayat per ayat. Kita mulai dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 2 3. Baik. Ayat pertama. Kata tabbat. Perhatikan tabbat ada tasydid di ba. Ya. Ada tasydid di ba. Maka ditahan dan tidak mengeluarkan suara. Huruf ba kalau dia bertasydid suaranya tidak keluar. Karena bisa jadi suara di huruf ba yang bertasydid bisa jadi dia keluar seperti huruf dhad. Kalau huruf dhad dia keluar dengan suara yang kecil, bunyinya seperti ini. Tab, ini bunyi ini nama. Bukan taknya tapi banyak. Tab, mestinya tidak berbunyi. Tabbat, 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 tabbat. Bukan tab. Nah, itu bunyi itu. Beda dengan huruf dhad ya. Kalau dhad dia berbunyi walad, dia berbunyi dia. Ini namanya rakhawah ya, keluarnya suara. Kemudian bat. Perhatikan bat ketika sukun ada keluar hamasnya, desisannya. Tabbat, tabbat, bat sedikit saja. Jangan banyak dan jangan menyerupai huruf C. Ya. Tabbat. Kalau biasanya kalau huruf C ini
huruf C dengan bahasa kita C itu tengah lidahnya menyentuh langit-langit. Biasa C ya. Caca, cici, C, cucu. Kan tengah lidahnya kena langit-langit. Ini tidak, cukup ujung lidah saja. Jadi didesiskan sedikit. Jangan dikuatkan. Tabbat, bat, sedikit, tidak banyak. Ya. Kemudian yada 4 harokat. Ini tadi terdengar ada yang lebih, ada yang pas. Panjangnya 4 harokat saja. Kalau dalam dihukum namanya ini mad apa namanya ini? Mad jaiz munfasil. Ini panjangnya 4 harokat. Yada'ah. Sudah itu. Yada'ah. Coba 2, 3. Sampai A ya. Yada'ah. Nah, ya. 4 harokat, jangan dilebihkan. Karena bisa jadi nanti panjang sangka 6. Yada'ah. Nah, itu 6 itu. Kemudian abi lahabi. Lahabi, perhatikan di laha ini yang sering kena itu. Di laha itu. Karena yang bagian susah mengucapkan huruf H besar, H, berubah dia menjadi H, laha. Itu bukan H tapi H. Laha, laha. Ingat ya, laha. Lahabiu masuk ke waw. Tanwin ketemu waw. Ini bagi yang memakai mushaf Madinah, baru memakai mushaf Madinah, terkadang banyak yang bingung, ya. Ya, kadang tidak dibaca yang awal-awal itu tidak dibaca lahabiu karena di wawnya nggak ada tasydid. Karena memang di mushaf Madinah nggak ada tasydidnya di waw. Ya, lahabiu dengung, lamakan dengungnya di sana. Dengung itu bahasa kitanya dengung. Gunnah itu dengung. Nah, berarti gunnah. Dan secara hukum ini namanya apa hukumnya ini? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi idgham masuk dengan adanya gunnah, dengung. Dan dengung itu keluarnya di hidung. Dan dalilnya wa gunnatum makhrajuhal khaysyumu. Ini dalilnya. Wa gunnatum makhrajuhal khaysyumu. Berkata Imam Al-Jazari, dan gunnah itu makhrajnya adalah di khaysyum, rongga hidung. Sehingga dia mesti masukkan di hidung. Lahabiu. Seperti itu bunyinya. Lahabiu. Coba 2, 3. Nah, ya. Akan berbeda nanti ketika tidak masuk rongga hidung. Bunyinya lahabiu. Itu telinga kita yang masih jernih. Telinga ini biasanya belakangan rusaknya daripada mata. Ya, sehingga jarang orang yang telinganya rusak peka. Tapi kalau mata banyak yang rusak. Ya, kecil-kecil remaja-remaja ada rusak matanya kan. Jadi lahabiu bukan lahabiu. Tinggal ditutup aja hidungnya, lubang hidungnya. Kalau dia bunyinya lahabiu, ini masih salah. Mesti dia masuk ke rongga hidung. Lahabiu. Ini bunyinya biu. Sedang berjalan itu bisa kita rubah. Jadi pengaturnya ini lisanul mizmar di sini, pengaturnya. Kontrolnya di sini. Lahabiu. Bisa kita rubah-rubah. Sini dia. Tombolnya di sini. Ya. Kemudian watab. Ini qalqalah kubra ditahan kemudian dipantulkan. Watab. Jangan terdengar akhirnya hamzah sukun. Watab. Bukan be ya, tapi lepas. Watab
tab, tab, tab. Nah, demikian. Kita ulang lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba dari kanan, silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu nggak masuk hidung itu, nggak ada gunanya itu, masih lahabiu, lahabiu. Nah, biu masukkan ke rongga hidung. Ulang lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Coba tutup kayak nih lubang hidungnya. Baca lahabiu saja, lahabiu ya. Sebentar, kan nanti cara prakteknya salah nanti. Dilamakan ya, sengaja kita lamakan supaya tahu lahabiu. Nanti kan ketika biu langsung ditutup lubang hidungnya. Coba lahab itu aja baca. Bukan di lahabiunya tapi di biunya itu. Silakan. Nah, kan tidak sempurna. Mestinya bunyinya lahabiu. Itu dia bunyinya. Lahabiu. Kalau bunyinya masih lahabiu, belum itu. Nah, itu ya, masukkan ke lanjut. Masih agak goyang itu di lahabiunya itu. Lahabiu. Dia sempurna dia terdengar. Coba lagi. Ah, itu dia. Ya, silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabiunya sudah. Sekarang yang dibaca itu bukan lahab tapi lahab. Bukan lahab tapi lahab. Lahabiu. Ulang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, lahabiun sudah, biunya goyang jadinya. Yang biu yang goyang. Dapat sini. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sudah, cuma itu tuh jangan goyang. Goyang tuh maksudnya begini. Warna-warni, hidung mulut, bukan itu. Lahabiu. Jangan goyang, tetap dia ke hidung. Lahabiu. Jangan rubah lagi ke mulut. Karena dia bisa rubah. Coba kalau nggak percaya. Lahabiu. Nah, berubah dia itu. Dari ruang nggak. Kalau nggak percaya tinggal pencet aja. Jadi di sini kuncinya itu, pintunya itu di sini. Ini lisanul mizmar itu. Lanjut. Irfan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Masih lahabiu bunyinya itu. Dia akan beda aja mana biu gitu. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Belum. Lahabiu. Ah, itu dia. Coba lagi sempurna dari awal. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada. Nampak beda kan? Berubah yang ke mana yang ke mulut, mana yang ke hidung. Coba Anda pengen tahu mana yang bisa lahabiu aja. Lahabiu wa tab. Itu saja. Ah, ya. Pasam? Besarkan lagi suaranya, nggak dengar. Itu untuk bunyi biunya masih ke itu tuh. Masih belum ada gunanya. Terus apa betulah? Masih berubah-ubah dia. Lagi?
Masih ada sedikit berubah. Harus istiqomah ya. Biu. Lanjut. Nah itu dia. Iya. Pak. Iya. Lanjut. Iya. Lanjut. Silakan. Iya. Coba. Lanjut. Lanjut. Iya. Lanjut. 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 Belum. Lagi. Ke hidung. Itu masih ke mulut itu. Coba. Di depan, coba depan. Coba. Ya, di depan dulu ya. Silakan. Iya, ada beberapa orang yang memang belum sempurna. Ya. Lah akan beda itu. Kira-kira yang tidak tahu atau tidak paham beda bunyi ini atau nggak ngerti sama sekali. Coba nggak tahu dia membedakan ini suara hidung, ini nggak suara hidung. Atau hanya sekedar nggak bisa aja belum sempurna mempraktekkan. Ya. Cara meleburkan antara mendengungkannya ya. Dia masuknya kan idgham bi gunnah, artinya masuk. Kan dia masuk, idgham itu masuk artinya. Ya, gunnah dengan gunnah. Nah, jadi dia ketika masuk waw itu, masuk dia waw, itu sudah langsung gunnah dia. Bukan masuk dahulu, separuh masuk, separuh gunnah, bukan. Karena ada sebagian orang prakteknya begitu. Lahabiu. Nah gitu. Bukan itu maksudnya. Langsung. Dan ingat, jangan masuknya dari waw, dari ba. Atau dari huruf sebelumnya. Karena bisa jadi kita masuknya dari ba. Lahabiu. Nah, masuknya dari ba. Jangan dari ba. Lahabiu. Biu. Nah gitu. Itu saja dia. Ya tinggal dimasukkan. Ya. Watab, nah ini banyak yang salah tadi, ditahan dahulu, baru dipantulkan. Watab, tab, ya. Tabbat yada abi lahabin watab. 2, 3. Tabbat yada abi lahabin watab. Ayat 2. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma panjang 4 harokat sebagaimana yada, sama ya. Ini kalau kita baca karena dia berdekatan, nampak bedanya. Yada berapa, ma berapa, beda enggak? Jadi ma sama 4 harokat. Kemudian aghna perhatikan, kita perhatikan huruf ghain, huruf tebal. Ghain adalah huruf tebal, ya, huruf isti'la. Dan kiri kanannya adalah huruf tipis, istifal. Ya, tipis itu istifal. Jadi huruf tebal itu biasanya mempengaruhi huruf tipis. Hati-hati huruf alif dan huruf nun. Karena bisa jadi nanti huruf alif dan nun ini tebal ya. Ya. Seharusnya baca a, bacanya o. Ini salah. Kemudian na, mestinya dibaca na, dibacanya na. Salah ini. Na. Yang benar na. Tetap tipis. Yang tebal ghain. Ya. Huruf ghain ditebalkan.
bulatkan mulutnya, bunyinya ya. Ini jangan ditarik pinggir bibirnya kiri kanan. Kalau dia ditarik ke belakang sedikit, ini jadi tipis nanti. Jangan begitu dia. Ya, tebal dia dan mengalir. Huruf ghain ya sifatnya adalah rakhawah, mengalirnya suara. Anhu ya. Anhu maluhu, hu panjangnya dua saja, dua harakat ya. Wa ma kasab, ini tidak ada tasydid di ba ya. Jadi jangan dibaca kasab, salah. Jangan ditekan, jangan ditahan dahulu. Kasab gitu aja. Kasab. 2, 3. Kasab. Nah, bukan kasab. Nah, salah itu. Yang awal seperti itu, ditahan ya. Ya. Ayat 2, silakan dipraktikkan. Ditebalkan lagi ghainnya. Ma'aghna. Baik, lanjut. Itu ada qalqalah sughra tadi itu, qalqalah kecil di ghainnya. Ghain tidak ada qalqalah. Agha itu qalqalah nama. Mengalir aja. Ma'aghna. Lagi. Masih ada, berkurang sedikit tapi masih ada. Ma'aghna. Jangan ada pantulan. Coba baca ma'aghna saja. Nah, masih itu tuh. Ulang lagi. Ya, alirnya yang kurang ya. Aghna ya. Silakan. Bapak. Diusahakan mengalir dulu Pak. Sebelum kasab ya. Aghna itu aghna. Coba baca lagi ya. Ya. Qalqalahnya nampakkan kasab. Wa ma kasab. Enggak, kurang terdengar dia, Pak. Wa ma kasab. Coba besarkan. Kasab. Gitu. Coba bunyi ya. Gitu. B. Kasab. Baik, cukup. Silakan. Nah, baik. Berikutnya ayat 3. Sayasla naran dzata lahab. 2, 3. Nah, perhatikan pada bacaan sayasla. Perhatian kita pada shad. Huruf tebal shad ini, ya, huruf isti'la shad. Lalu perhatikan huruf kiri kanannya. Kiri kanan adalah huruf tipis, ya dengan lam. Maka kita hati-hati pada huruf ya. Tetap dibaca saya. Bacanya saya, jangan saya. Saya itu kalau sudah dipisah dia baru nampak sayanya. Sayos, jadi sayos dia untuk menebalkan shad. Dia saya, ya sayos, saya sayos. Ya, jangan saya.
Kemudian la. Yasla, yasla, yasla. La itu tipis, jangan dibaca lo. Sayasla. Nah, salah. Sayasla tipis. Dan shad pun harus mengalir suaranya. Punya sifat rakhawa juga shad. Jadi bacanya sayasla, yasla. Shad ini banyak sifatnya. Rakhawa juga, rakhawa itu mengalirnya suara. Suara tajam juga, suara sofir namanya. Sayasla. Hati-hati jangan berubah menjadi huruf sin. Ini sin nih. Naikkan pangkal lidahnya. Yasla. Coba kita praktek sayasla itu dahulu. Sayasla ya. Bacanya sayasla. Nah, so gitu. La-nya dipanjangkan. Sayasla. Baik, panjang 2 rakaat, silakan. Sayasla. Yasla. Silakan, Pak. Yang tebal cuma shad. Huruf shad aja. Sa ya, sayasla lagi. La itu la lagi. La, coba baca Pak, la gitu aja, la. Itu kayak itu dia normal. Yasla. Iya-nya lagi. Dia pengaruh itu. Silakan. Bukan iyo. Bukan. Sayasla. Itu dia. Silakan. Itu dia. Silakan Pak Isam. Bukan sin, shad. Bukan di yang shad yang ini, yang di tengahnya. Itu masih sayas itu. Sayas shad. Coba Pak sama Cak, so. Itu dia. Bakso. Itu. Bacanya bakso, miso. Apa lagi? Soto. Itu nama-nama kawan-kawannya itu kan. Silakan. Ya, lanjut. Bukan iyo. Bukan lo. Itu dia. Lanjut. Iya, lanjut. Iya, silakan. Iya, silakan dari sini. Tebalkan lagi shadnya. Tebalkan lagi. Belum. Yang shadnya sayasla. Jadi ketebalannya kurang, pangkal lidahnya belum naik. Silakan. Iya, lanjut. Lanjut belakang. Iya, silakan Pak. Iya. Tipiskan lagi ya-nya. Sayasla. Ya, silakan. La-nya jangan tebal. Sayasla gitu. La-nya, lo itu beda bunyinya. La gitu. Lepas aja dia. Lagi. Ya, lanjut. Bukan yo. Sayasla. La. Ya. Baik. Huruf lisan, huruf yang keluar dari lidah ini banyak, 19. Kalau huruf itu semuanya tidak masuk dalam alif, 28. Ya, huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. 19 berarti 28 kurang 19 tinggal 9. Nah, berarti huruf lisan itu lebih banyak. Yang lisan ini mesti di di otak-atik. Ya. Mesti dimainkan olahraga lisan. Ini belajar tajwid, ini belajar tahsin, ini olahraga lisan. Olahraga nak pagi kau?
Yo, olahraga lisan. Orang olahraga fisik kan, kita olahraga lisan. Nah, lisan ini memang butuh dilatih dia. Bunyi tebal tadi, huruf shad. Kenapa dia kok bisa bunyi? Suara dan udara yang keluar melalui tenggorokan kita ini. Kemudian ini lisan, lidah, ini rahang bawah, ini rahang atas. Lidah ini kan nempel di rahang bawah dia. Lidah ini bukan rahang atas kan? Nah, kan begini dia, lewat di sini. Ini rahang bawah, ini lidah, lewat di atas ini. Kalau pangkal lidahnya itu naik, dia semakin naik, semakin ditutupnya suara dan udara yang keluar itu, maka suara yang keluar itu akan semakin menyempit dan semakin besar bunyinya. Ya, coba kalau huruf-huruf isti'la itu rata-rata semuanya pangkal lidahnya naik. So, naik pangkal lidah. So, lidahnya itu membengkok ke atas. So, do. Kalau tidak lidahnya itu mendatar, ya itu biasa aja kan. Apa kan? Ba, biasa aja, nggak ada. Kalau mau tebal bisa. Bo, itu bunyinya. Ta. Nah, itulah menyebab. Bagaimana cara naikkan pangkal lidah? Nah, sekarang masalahnya pangkal lidah itu tidak mau diperintah. Susah memerintahkan. Naik pangkal lidah. Tidak mau dia perintah. Karena sudah banyak perintah-perintah yang lain yang masuk. Ya kan? Tidak mau dia perintah. Kemudian nara. Perhatikan nara. Ya. Nah, panjang 2 harokat. Ra tidak panjang karena dia langsung bertemu dengan huruf zal. Ini dengung. Ya, hukumnya adalah ikhfa. Bunyinya adalah narun. Bunyinya narun. Kayak itu bunyinya. Ya. Bukan naron, lidahnya tidak ditempelkan. Naron zata lahab. Naron zata lahab. Nah, ya. Sekali lalu aja ya baca. Tapi agak lamakan. Baca seperti ini. Naron seperti itu. Mana yang benar, salah atau belum sempurna? Silakan. Naron, bunyi yang itu aja. Naron, kayak itu aja prakteknya. Masih salah. Adakah? Perlu penyempurnaan. Masih salah. Perlu penyempurnaan. Dilamakan, jangan bentar ibu ini. Biar lama, biar nampak dia. Naron, agak lama sedikit. Ya, sudah benar. Iya kan? Benar. Coba lagi. Benar. Lanjut. Perlu penyempurnaan. Masih terdengar nunnya. Silakan. Perlu penyempurnaan. Penyempurnaan lagi nih. Benar. Nih. Benar. Belum. Penyempurnaan. Lanjut. Benar. Lanjut belakang. Ya benar. Lanjut Pak. Iya sudah. Benar. Lanjut. Sudah. Lanjut. Lagi agak lamakan sedikit. Jangan ceke-ceke lah. Jangan ceke-ceke. Perlu penyempurnaan. Lanjut. Masih butuh penyempurnaan. Ya, yang tadi yang butuh penyempurnaan tadi itu maksudnya antum tadi dia dengungnya dengung tipis.
Kalau dengung tebal itu ketemu dengan huruf-huruf ikhfa yang tebal. Jadi bunyi itu narol agak bunyi ketebalan. Dia bunyinya tipis. Beda bunyi narol dengan narol. Ya, bunyi tebal, dengung tipis dan dengung tebal. Ini perlu diperhatikan ya. Kita ulang lagi. Sayasla naran dzata lahab. 2 3. Yang belum praktek ya, yang saya setelah itu praktek bacaan. Di shad itu biar sempurna bacanya agak sedikit dialirkan karena shad punya sifat rakhawah. Beda antara bunyi gini ya. Sayasla beda dengan berikutnya. Sayasla shadnya mengalir. Ini sifat rakhawah namanya. Mengalirnya suara pada shad ketika sukun. Rakhawah namanya. Sayasla bukan sayasla. Ini enggak ngalir dia. Lagi ulang. Ah iya baru. Lanjut Pak Sam. Coba dzata lahab itu baca. Baik. Huruf tebal itu Pak Sam ini pangkal lidahnya naik. Perintahkan pangkal lidah itu kan yang memerintahkan lidah ini kan salah satu anggota tubuh kita, prajuritnya. Prajurit ya, salah satu prajurit, perintahkan dia. Kadang payah, susah merintah harus dilapak dulu kan, pukul dulu kan. Sini, silakan. Bunyi zata lahab, coba. Lahab. Baik. Lanjut, silakan. Bukan laha, laha. Lang. Iya, baik ya. Lahab. Berikutnya wamra'atuhu hammalatal hatab. 2 3. Wamra'atuhu. Perhatikan mim. Mim itu bukan huruf qalqalah. Mim bukan huruf qalqalah. Karena bisa jadi nanti sebagian kita mengqalqalahkannya. Ya. Sebagaimana huruf mim di surah Al-Fatihah an'amta. Nah, bisa nun berqalqalah, bisa mim. Wamra. Nah, itu qalqalah namanya. Dia mengalir dan memiliki sifat tawassut, mengalir nyosor. Wamra. Kalau agak lebih sempurna lagi bacanya, kita perhatikan bacaan ra itu jangan dibaca begini. Wamra. Bunyinya mra. Jangan berbunyi mra. Tapi yang benar adalah bunyinya wamra. Agak terpisah dia antara mim dengan ra, tapi tidak berjeda. Berjeda tuh begini, wamra. Itu berjeda namanya, itu ada jeda, ada spasi. Ya, jadi bunyinya mengalir mim, tapi mimnya enggak dibawa ikut serta ekornya ke ra. Wamra, bukan. Wamra. Nah, begitu. Wamra. Ya, dialirkan. Atuhu, kemudian hamma. Perhatikan itu huruf ha kecil, ha pedas, bukan huruf ha. Hamma dengung, gunna ditahan dulu. Hammalatal hatab. To tebal, ya. Pangkal lidahnya naik. Huruf to itu sahabatnya siapa? Huruf apa? Watta'u waddalu wata.
Nah, ini dia dalilnya. Ya, minhu wa min ulyas sanaya sufla. To, dal, ta. 3. Naik pangkal lidahnya naik, lidahnya tetap, ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas. To, bukan huruf ta ya, huruf ta baris atas. Bacanya ta. Kalau tulis bahasa Indonesia ta. Sekarang T, A itu A-nya kita ganti dengan O. Jadi to, bukan itu yang kita inginkan. To. Tetapi kalau ditulis pakai Indonesia T-H-O. To, itu dia. O, to. Oh. Apa lagi? To. Mito. Ya. Hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Silakan Abu Abdullah praktekkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Coba latal hatab baca. Hammalatal hatab baca. Hammalatal hatab. Baik, hatab. Lanjut. Bukan dari wa imra'atuhu. Wa imra'atuhu. Ma-nya panjang. Hammalatal hatab. Ulang lagi. Coba baca 2 kali ya. Wamra'atuhu. Baca di situ dulu. Wamra'atuhu. Ro-nya enggak panjang. Bukan, di situ aja dulu baca biar kita penggal jadi 2 dia. Wamra'atuhu. Baca itu dulu. Nah, terus hammalatal hatab lagi. Bukan. Hammalatal hatab keduanya. Bacaan ini kita bagi 2. Wamra'atuhu baca pertama, lalu hammalatal hatab. Terus hammalatal. Itu lagi. Apa ada tadi? Coba lagi. Ro-nya enggak panjang. Ro-nya enggak panjang. Ro-nya enggak panjang. Ya. Ro-nya enggak panjang. Gimana caranya tuh? Perintahnya jelas, cuma gimana mempraktekannya agak susah ya. Ro-nya enggak panjang. Wah. Ro pendek, itulah. Gitu lagi. Tadi ro enggak panjang, ro pendek. Ulang lagi. Masih. Ro pendek. Coba gini ya. Didiktekan, enggak usah lihat Al-Qur'an. Ya dengar aja. Lihat sini. Wamra'atuhu. Coba itu aja. Enggak usah lihat Al-Qur'an. Nanti ragu. Wamra'atuhu. Wamra'atuhu. Berhenti dia lo kan. Tapi udah benar itu ya. Dari segi bacaannya. Tapi cara bacanya masih salah. Coba Pak Yus baca. Wamra'atuhu. Ma-nya panjang. Hamma, yang hamma. Ulang. Baik. Jadi sebagian kita terkadang tahu ya ini bacaan panjang, ini dengung, tahu aturan rambu-rambu bacaan tuh tahu. Cuma kenapa masih salah juga ya? Karena mungkin belum terbiasa, kemudian lidahnya itu belum mau diperintah, dengung. Dia tahu ini dengung,
Tapi ketika dibaca nggak didengungkannya. Tahu ini dia panjang, tapi ketika baca tidak dipanjangkannya. Ya. Baik. Wamra'atuhu hammalatal hatab. 2, 3. Fi jidha hablum mim masad. Fi panjang 2 harokat. Ji itu jangan banyak anginnya. Jangan dibaca Fiji, jangan ji, biasa saja ji. Fiji, jangan terlalu ditekan, nanti bacanya ji, jangan ji, ya. Ji diha, kemudian ha panjang 2 harokat, huruf ha. Ini berdekatan antara huruf ha dengan huruf ha, harus pandai kita mensiasatinya. Jangan terbalik. Jangan jadi huruf ha keduanya, jangan jadi huruf ha kedua-duanya. Ya. Ha kan gitu bunyinya. Ha. Itu bunyinya itu. Fi jidha ha. Nah, langsung berubah ke ha dia. Hablum panjang 2 dengung. Hab setelah qalqalah hablum mim, samakan lamanya masad. Mim masad. Silakan. Apa lagi? Ya. Ya. Lanjut. Coba ulang sekali lagi. Oh ya. Ukurannya yang perlu diatur lagi, durasinya. Di H itu fi 2, Ji 2 juga. H-nya yang lebih tadi. H yang lebih. Fi 2, sudah 2, Ji sudah 2 juga. Di H-nya, yang H-nya lebih dari 2. Kemudian juga lama dengung. Perlu diatur juga ya, mesti sama. Apa lagi? Belum, Pak Tirwan. Itu berat ke diha, diha. Lagi? Bukan diha. Coba lagi. Ah iya, baru seperti itu. Coba lagi, coba baca. Ya, sudah ya. Baik, kita ulang dari awal. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Bagi yang ingin menyempurnakan bacaannya, di huruf ta itu diberi sifat hamas, adanya sedikit angin
di huruf ta. Karena dia huruf ta dalam semua kondisi ada sifat hamasnya. Jadi bunyi ta ti tu, ta ti tu, bukan ta ti tu. Sehingga ketika baca tabat ta awal ta bukan ta kan. Akhir juga watab bukan watab ya. Tapi kalau yang belum bisa tidak masalah, sembari kita terus melatihnya sifat hamas di huruf ta ketika berharokat. Baik, praktek satu silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus. Sayasla naran dzata lahab. Laha. Sayasla naran dzata lahab. Lanjut. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya. Baik, barakallahu fiik. Yang huruf H besar kalau dia berbaris bawah dan baris depan ini rawan masuk hidung. Dan dia tidak boleh masuk hidung. Apalagi dia berdekatan dengan huruf yang memang keluar dari hidung. Seperti ayat kedua anhu. Tadi itu terdengar bunyinya anhu maluhu. Bunyinya mestinya kedua H itu bunyi anhu. Jelas, kemudian maluhu. Ya. Coba semuanya konsentrasi dengan dua hu itu. Hu anhu. Pertama anhu yang hu-nya, yang kedua maluhu yang hu-nya. Akan beda bunyinya. Anda bacakan yang pertama. Anhu maluhu. Ini masuk hidung ini. Yang hu-nya. Mestinya tidak masuk hidung. Anhu maluhu. Beda itu antara anhu maluhu. Anhu maluhu. Kalau telinganya masih tajam, sensitif, membedakan itu satu hu, satu ho. Hu. Nah, beda itu ya. Hu tidak masuk hidung. Ya. Huruf yang masuk hidung ketika berharokat atau ketika berbaris tidak ada satu huruf pun. Tidak ada satu huruf pun yang masuk hidung ketika berbaris. Nggak ada. Ya. Huruf yang masuk hidung cuma dua kalau dia tidak berbaris. Yaitu nun dan mim. Itu dia masuk hidung itu. Ketika dia sukun dan ketika bertasydid. Ya. Satu lagi di kiri. Coba baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Berapa yang tidak sempurna tadi lahabiunya itu? Lahabiu. Suaranya belum nampak gunnanya, kemudian watab ditahan dulu watab. Ya, al-ghuna itu ditebalkan lagi al-ghuna ma al-ghuna. Ya. Baik, berikutnya kita lanjut surat An-Nasr. Ada dulu yang bertanya surat Al-Lahab? Surat Al-Masad ini. Bismillah. Iya, silakan. Dia sama-sama mengalir dia. Dia begini. Ini ya. Shad itu punya sifat rokhawah. Rokhawah itu artinya suara mengalir. Ya, suara mengalir. Suara mengalir di rokhawah itu dengan lunak.
dengan lunak. Rakhwa itu juga lunak, artinya tidak tertahan dia. Sementara lin umar yang sifatnya itu, lin umar ini hurufnya ya, lam, nun, ain, mim, ra, lin umar. Hurufnya bukan sifat namanya. Sifatnya adalah bayyinah atau tawassut. Salah satu hurufnya mim. Ya. Dia mengalirnya itu sama-sama mengalir. Kalau di beda, apa bedanya dalam praktek? Hampir dia tidak ada beda. Yang penting dia ada mengalirnya. Yang penting dia ada mengalirnya. Agak yang beda itu mim itu dia lin umar itu huruf yang lin umar dia berada antara sifat rokhawah dengan syiddah. Dia di tengah-tengah dia. Ini rokhawah, suara mengalir. Ini syiddah, suara tertahan. Ini yang lin umar tadi, bainiyah tadi, di tengah-tengah dia. Berarti agak kurang mengalir dia dibandingkan rokhawah yang ini, yang lin umar, yang mim tadi itu. Yang agak gampang itu huruf ain. Huruf ain itu kan termasuk itu huruf ain. Contohnya yang mengalir iyyaka na'budu. Ya. Iyyaka na'budu. Ain itu tawassut atau bainiyah. Kalau kita rubah sifatnya ke rokhawah, ain itu rubahnya begini, jadinya begini. Kana budu itu. Iyyaka na'budu, kana budu. Dia kan mengalir gitu, lepas saja dia. Mengalirnya lepas, nggak ada tertahan, Nah, di syiddah di apa ini lin umar ini ada sedikit tertahan, tapi dalam praktek hampir dia susah membedakan. Apalagi orang baru belajar, apa bedanya sama-sama mengalir kok? Ya. Kalau kana budu itu dirubah kana budu. Ah ini dia, rokhawah itu namanya. Agak tertahan sedikit. Kana budu, na budu, na budu. Nah itu. Kalau dia rubah ke syiddah, kana budu. Nah itu dia syiddah. Na budu. Kalau dia lin umar tadi bainiyah, kana budu. Kalau dia rokhawah, kana budu. Nah itu bedanya. Ya. Baik, lanjut ke surat An-Nasr. Tambah. Ya. Surat An-Nasr. Ada namanya di ayat pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Berarti kan idza panjang dua harakat, kemudian jaa. Kalau dari hukum namanya nih mad wajib muttasil, tapi kita buat panjangnya tetap 4 juga. Jadi di hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil kita praktekkan 4. Sama-sama 4 ya. Jaa, sudah cukup itu. Jaa, cukup ya. Kemudian nasru, perhatikan nasru sod tebal, nun jangan ikut tebal. Nasru, nasru, nasrullahi, lo tebal, lafzul jalalah tebal. Ya. Huruf tulisan Allah itu tebalnya ketika huruf sebelumnya baris atas atau huruf sebelumnya baris depan, dhammah. Kemudian wal fath. Ini bacaannya ya. Ta bunyinya kayak ini dulu. Sebelum ada ha, wal fath. Sebelum ada ha ya. Wal fath. 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 Ada huruf ha terakhir. Maka dia berubah menjadi wal fath. Wal fath. Wal fath. Nah, begitu ya. Bukan wal fatah, bukan wal fatah, wal fath, wal fath, gitu. Kemudian antara ta dengan ha jangan terpisah. Nanti bisa juga terpisah, kita baca wal fath. Itu terpisah namanya itu, wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, masing-masing kita praktekkan 2 kali maksimal. Kalau benar pertama cukup. 2 kali maksimal, silakan. Idza jaa nasrullahi
Tasdid di lamnya kurang nampak. Nasrullah, rullah. Ulang lagi. إذا جاء نصر الله والفتح Baik, cukup. Silakan. إذا جاء نصر الله والفتح Disempurnakan lagi ha terakhir. إذا جاء نصر الله والفتح Cukup. Silakan. إذا جاء نصر الله والفتح Bukan faj gitu, Pak. Kalau faj itu coba Abang baca pelan-pelan. Wal faj itu agak tengah lidah itu agak menyentuh ke atas. Wal faj. Coba Pak baca pelan-pelan. Coba baca lagi. Wal enggak, wal faj itu wal fath. Nah, agak becek bunyinya kan? Apa namanya itu kan? Wal faj. Dia ujung lidahnya, ujung lidah ini jangan mainkan lidah belakang itu, tengah itu. Coba wal fath. Bunyinya masih kayak huruf C itu, Pak. Pas. Agak terbedakan oleh Pak. Bisa nggak membedakan itu? Bisa ya? Bisa. Silakan. إذا جاء نصر الله والفتح Cukup. Silakan. Tom. إذا جاء نصر الله والفتح Coba baca wal fath aja. والفتح Agak di apalagi huruf H-nya wal fath. والفتح Nah, ya. Lanjut Pak Sam. إذا جاء نصر الله والفتح H-nya lagi. Ya. Untuk jarak-jarak segini itu masih terdengar ini. H-nya itu masih terdengar. Ya. Silakan. إذا جاء نصر الله والفتح Belum. Dia H itu di antara sifatnya juga mengalir. Makanya bukan sekedar ada H saja, bukan. Ya, setiap huruf H mati, kan mati jadinya. Huruf ta dimatikan, memang dah mati. Huruf H yang aslinya itu berharokat, dhammah, itu dimatikan juga. Maka dia tetap mengalir. Wal fath, wal fath. Silakan ulang lagi, Pak Abdullah. إذا جاء نصر الله والفتح Nah, itu dia. Lanjutkan. Ah. إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح Coba baca wal fath aja. والفتح Bukan wal, wal. والفتح Coba fath, itu aja baca. والفتح Baik ya. Lanjut. إذا جاء نصر الله والفتح Belum. Lagi wal fathnya itu. والفتح Belum. والفتح Wal fath. والفتح Belum. Tapi والفتح ada hanya memang ada, mengalirnya belum. Hanya sudah yang bunyi wal fath, wal fath. Begitu aja. Yang diinginkan itu mengalir wal fath, wal fath. Nah, mengalir ya. Lanjut. إذا جاء نصر الله والفتح Coba baca wal fath aja. والفتح Belum. والفتح Ayah ya. Lanjut. إذا جاء نصر الله والفتح
Lagi ulang wal fat aja. wal fat Satu lagi. wal fat Ah itu dia, cukup. Silakan. iza jaa nasrullahi wal fat Dah cukup. Lanjut. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, lanjut. Zainab. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu ada spasi tuh. Jangan pakai spasi. Satu spasinya itu. Hilangkan spasinya. Ulang lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Hilang spasinya sekalian huruf H-nya yang hilang. Spasi memang hilang, H-nya juga hilang gitu kan. Coba baca wal fat ya. Wal fath. Lagi? Wal fath. Agak susah ya. Yang tadi mending yang pertama tadi. Agak spasi wal fat. Nah, masih mending gitu kan. Ada spasi tapi ada wal fat. Ada yang spasinya itu sampai 2. Wal fat. Gitu ya. Ada itu. Lanjut, silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fat. Coba baca wal fat aja. Wal fat. Wal fath. Ah, baik. Silakan. iza jaa nasrullahi wal fat Ulang wal fat aja. wal fat Lagi. wal fat Enggak keluar H-nya ya. Wal fat. Wal fat. Nah, iya. Silakan lanjut belakang. Wal fat. Wal fat. Susah ya, berat ya. Silakan Pak Yas. Pantulan di ta. Coba baca wal fat aja. Wal fath. Fath. Nah, lanjut. iza jaa nasrullahi wal fat Lagi Pak. iza jaa nasrullahi wal fat Ya, baik, cukup. Bagi yang gemar membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran di rumah, akan ditemukan di dalam Al-Quran itu, ditemukan sangat banyak. Bukan sangat banyak lagi, sangat banyak. Ini berarti lebih banyak lagi. Huruf sukun atau huruf yang dimatikan ketika kita berhenti di akhir ayat ataupun di tengah, kedua-duanya sukun. Akhirnya, ini kan akhirnya sukun nih. Tak disukun karena aslinya memang sudah sukun, dan ha yang terakhir yang berharakat kita sukunkan. Karena memang untuk mewakafkan bacaan, memberhentikan bacaan, huruf terakhir disukunkan. Ya, itu sangat banyak. Ya. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2, 3. Ya, wa ra'aitan nasa pada bacaan wa ra'aitan nasa, bacaan ai, wa ra'i, huruf ya kalau dia sebelumnya ada baris atas, a itu kan baris atas tuh, ai. Maka huruf sebelumnya itu sering terkadang menjadi imalah atau mereng. Wa ra'i, yang baca ai dia. Fa wai, jadi wai dia. Seharusnya wai, ar-ra'i, bunyinya jelas ai bukan ai. Ya, ai.
Kemudian aitannas dengung di nun tasydid, qalqalah yadkhu. Tebalkan kha-nya yadkhuluna, lu panjang 2 harakat. Fi dinil, ini tipis karena sebelum lafaz Allah itu baris bawah. Fi dinillahi. Hati-hati huruf hi karena dia bisa lemah atau bisa masuk hidung. Fi dinillahi. 2, 3. Ya, jelas nillahi. Jangan sampai berubah menjadi fi dinillahi. Masuk hidung itu. Atau lemah. Fi dinillahi. Nah, lemah ini namanya. Jelaskan hanya fi dinillahi. Kemudian fa kalau dia sukun mengalir suara. Afwaja. Kalau baca begini afwaja salah. Afwaja. Yang benar afwaja. Afwaja. Ya. Afwaja. Dan fa itu keluarnya suara itu gigi atas menyentuh bibir bawah bagian dalam. Ya, kena bibir bawah bagian dalam itu. Bukan dibaca bukan. Ya, afwaja. Ya, silakan dipraktekkan. Baik, silakan Pak. Ja, nggak sampai ya? Ja itu panjang 2 harokat, 2 dia. Mad iwad namanya. Mad iwad itu panjang 2 harokat. Coba. Itu 2 harokat ya. Coba di sini silakan. Pak. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, silakan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik. Kemudian fasabbih. Ayat berikutnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perhatikan fasabbih bacanya biasa saja fasabbih. Bukan fasabbih. Bukan baca fasabbih, bukan ya? Sabbih bukan, fasabbih. Gitu aja, bih. Bih bukan bih, ya. Kemudian bihamdi, ha pedas, bihamdi rabbika. Biasa saja itu bacaannya. Kemudian sin mengalir, ya, sampai di situ dulu sampai itu wastau. Pertama sin mengalir, yang kedua tak jangan sampai tebal. Kenapa harus tak sampai tebal? Karena setelahnya ada huruf tebal. Jangan wasta. Kemudian ghain tebal mengalir. Tebal mengalir. Kemudian sir tipis kita hilangkan ha dahulu. Ini yang dimaksudkan tadi. Huruf ro aslinya mati. Huruf ha aslinya hidup. Kan hu barisnya itu. Wastaghfirhu. Sekarang karena dia berhenti, dimatikan huruf ha itu. Berarti ada 2 mati. Ro mati, ha mati. Bagaimana caranya? Kalau kita baca wastaghfir masih salah. Ha-nya harus dibawa. Harus ikut ha-nya. Sebelum ha harus sempurna dulu. Wastaghfir. Ha belum masuk ya. Ha kita hilangkan Wastaghfir.
Bibir bawah, rahang bawah jangan dinaikkan, tipis. Jangan wastaghfir, jangan. Wastaghfir. 2 3. Wastaghfir. Itu dia biasa ya, biar dia turun fir gitu. Fir. Wastaghfir. 2 3. Wastaghfir. Nah, itu ya. Naik sedikit rahang bawah itu, naik bibir bawah itu jadi tebal ya. Wastaghfir. Nah, jadi tebal dia. Fir, dia tuh fir. Ra juga punya sifat mengalir, lin umar ya, bainnya. Sekarang ha ikut. Kita gabungkan ha sekarang menjadi wastaghfir. Beda. Fir. Beda. Bukan firah. Fir. Seolah-olah ini terdengar itu firah. Bukan, tapi dia fir. Bukan firah. Nah, ini terus dilatihnya wastaghfir ini ya. Coba baca yang fasabbih ini tadi ya. Coba fasabbih bihamdi rabbika. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba wastaghfirnya lagi. Wastaghfir. Baik, cukup. Silakan. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir ulang. Wastaghfir. Lagi. Wastaghfir. Baik, cukup. Kemudian innahu kana tawwaba. Perhatian kita pada bacaan tawwaba. Innahu panjang 2 harakat, kana panjang 2 harakat. Tawwaba itu tekan. Setiap ada waw yang bertasydid dikasih tekanan. Tekan. Jadi tawwaba. Jangan terlalu kuat, jangan menghilangkan tekanan. Yang terlalu kuat itu begini. Kana tawwaba. Ini terlalu kuat. Jangan hilang. Kana tawwaba. Ini hilang. Tawwaba. Kasih tekanan sedikit. Tawwaba. Tekanan mengalir. Sebab kalau tekanannya terlalu kuat, suara mengalirnya pasti hilang. Tawwa. Kuat. Yang kita inginkan ada tekanan dan mengalir. Ya, tawwaba. Innahu kana tawwaba. 2 3. Innahu kana tawwaba. Tawwaba. Coba baca tawwaba saja. Tawwaba aja baca. Tawwaba. Benar. Silakan. Tawwaba. Iya, benar. Silakan. Tawwaba. Tekan lagi. Tawwaba. Dia ditekan, Pak. Tawwa itu mengalir. Tawwa itu masih mengalir ya. Terasa dia. Tawwaba. Lagi. Tawwaba. Itu dia. Tawwaba. Iya, silakan lanjut. Tawwaba. Tekan lagi di wawnya. Tawwaba. Iya, Pak Sam. Tekan lagi di waw. Tekan lagi. Tawwaba. Itu dia, silakan. Iya, itu dia. Tekan lagi. Belum. Tawwaba. Iya, silakan. Iya. Iya. Iya, silakan. Silakan. Iya. Tawwaba. Iya. Tawwaba. Tekan lagi sekali lagi. Tawwaba. Tekan. Tawwaba. Dia beda tekan dengan mengalir. Tawwaba itu mengalir itu. Dia tawwab seolah ada kekuatan di wawnya itu. Tawwab mengambil kekuatan di sana. Tawwaba. Belum. Tawwaba. Taw yang tadi dibaca itu tawwab masih kayak gitu itu. Dia tawwa lagi. Tawwaba.
Lagi? Tawwaba. Masih dominan mengalir itu. Tawwaba. Belum. Tawwaba. Tawwaba. Nah, itu dia, udah mulai itu. Tawwaba. Ulang lagi dia. Tawwaba. Ya. Ketawa gitu. Coba ketawa. Ketawa. Masih ketawa. Tawwaba. Dominannya mengalir itu. Lanjut dulu, belakang. Tawwaba. Belum. Tawwaba. 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 Ya. Tawwaba. Belum. Tawwaba. Dapat sedikit, tapi belum sempurna. Silakan. Tawwaba. Ah, itu dia. Tawwaba. Ya, silakan. Ya. Beda ya antara mengalir dengan ditekan. Kalau mengalir tawwaba, tawwa. Seolah-olah ada kekuatan di ujungnya. Tawwa, tawwa, awwa. Tawwa. Awwa, awwa, bukan awwa. Beda ya. Awwa, awwa dengan awwa, awwa. Nah, itu dia. Ya, boleh. Tawwaba. Lagi. Tawwaba. Nah, itu dia, dapat sedikit. Dia bacaan ini kalau sudah pas, ada pas dia itu, insya Allah dia nggak akan berubah lagi itu. Ya, sekarang mengepaskannya itu ya butuh terus latihan. Baik, kita ulang dari awal. Idza jaa nasrullahi wal fath. 2, 3. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ واستغفر إنه كان توابا. Baik, cukup demikian 2 surat ini di pagi hari ini, surah Al-Masad dan surat An-Nasr. Insyaallah masuk ke surah Al-Kafirun pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan di 2 surat ini atau yang lain yang berkaitan dengan tajwid, tahsin? Hamas itu mengalirnya adanya angin, suara angin, mengalirnya udara. Hamas itu mengalirnya udara, ya. Beda dengan rohwa. Rohwa itu mengalir suara. Rohwa mengalir suara, hamas mengalir udara. Ya. Seperti di huruf H itu ada sifat hamas itu. Ar-Rahman mengalir itu. Hamas itu namanya, mengalirnya udara. Atau tentu setiap huruf beda hamasnya. Kenapa enggak kayak ta tadi? Tentu beda, hurufnya aja udah beda. Seperti yang lain yang punya hamas, huruf apa contohnya? Huruf fa, f, f, f. Ini bukan suara, tapi hamas, ya. Baik, itu dulu cukup sampai di sini. Semoga Allah berikan tambahan ilmu kepada kita dan berikan keberkahan kepada kita di pagi hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.